Kalau ada rumah tangga yang selalu cekcok, ingat nih, kalau ada rumah tangga yang selalu cekcok, maka tidak perlu jauh-jauh kita mencari sebabnya apa. Pasti sebabnya karena apa? Salah satu di antara anggota keluarga ini atau rumah tangga ini tidak berquran. Itu sudah pasti. Itu pasti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan kita dipertemukan dalam kajian keluarga. Kita akan membahas tentang tema 10 langkah membangun keluarga pejuang. Tema ini sengaja kita buat karena ada krisis dalam lingkaran umat Islam, betapa kemudian umat Islam rumah tangganya banyak yang tidak menghasilkan para pejuang, hanya para penikmat saja. Untuk itu maka sebaiknya materi ini serius untuk diperhatikan agar kita betul-betul siap untuk melahirkan generasi baru yang siap berjuang memperkuat Islam, memperkuat keadaan kaum muslimin dalam upaya menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas utama dari seorang muslim. Untuk itu maka mari kita syukuri pertemuan ini sebagai sebuah tanda bahwa Allah sayang sama kita, sayang dengan keadaan kita, sehingga kita betul-betul diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, materi ini sudah saya susun 10 langkah membangun keluarga pejuang. Saya bacakan saja dari awal sampai akhir. Nanti kemudian kita bahas satu persatu. Saya tidak yakin bahwa akan selesai di pertemuan pertama ini. Bisa jadi hanya satu bagian atau 2 bagian atau 3 bagian dalam pertemuan saat ini, karena memang kajian ini sangat penting, luar biasa. Baiklah, kita lihat 10 langkah membangun keluarga pejuang. Yang pertama, mengimani wahyu dan Islam satu kesatuan fitrah dengan manusia. Yang kedua, meyakini Al-Quran sebagai cara satu-satunya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 3, membingkai diri dengan taslim, qanit dan ta'abbud kepada Allah sesuai dengan wahyu dan sunnah Nabi Muhammad SAW. 4, memastikan cinta, takut dan harap hanya kepada Allah saja. Kelima, memperjelas visi duniawi dan ukhrawi seterang siang hari. 6, menguatkan tekad penerapan Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, yaitu suami qawam dan istri salihah. 7, menciptakan kebiasaan ngobrol, kebiasaan diskusi, kebiasaan nasihat untuk melibatkan Allah dalam setiap urusan dan bersama Allah dalam segala hal.
Kemudian 8, menjawab seluruh panggilan Allah dan Rasulnya dalam seluruh aktivitas keseharian. 9, fokus pada sisi baik pasangan hidup. Dan 10 adalah ridho ba'dal qada. Kaum muslimin rahimakumullah, ini subtema bahasan kita untuk mencapai bagaimana 10 langkah membangun keluarga pejuang. Ini waktu sudah jam 9.24, saya akan berhenti di jam 11 insyaallah. Dan kalau mau dilanjutkan nanti mungkin barangkali kita bikin jadwal baru. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bahas yang pertama, yaitu apa? Mengimani wahyu dan Islam satu kesatuan fitrah dengan manusia. Ini sangat penting. Manusia secara umum atau manusia khusus yang namanya orang beriman, dan lebih khusus lagi adalah pasangan hidup suami istri, maka wajib mengimani bahwa wahyu atau Al-Quranul Karim, bahwa agama Allah yaitu Islam, dan kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah satu fitrah dengan yang namanya manusia. Jadi manusia ini fitrahnya sama dengan Quran, sama dengan kemudian Islam, sama dengan kemudian alam semesta, dan sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya tidak perlu ditanya karena kita sudah hafal. Ayatnya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kalimatnya sangat jelas. Untuk itu saya tidak perlu mencantumkan ayatnya karena ayatnya sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Bahwa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Bahwa fitrah Allah itu yang terdapat dalam wahyu ini adalah sama dengan fitrah dengan manusia. Sehingga apapun yang ada dalam Al-Quran, apapun yang ada dalam sunnah, apapun yang ada dalam Islam, maka seluruhnya adalah satu fitrah dengan yang namanya manusia. Artinya apa? Manusia secara biologis, manusia secara psikologis, manusia secara sosial, manusia secara ekonomi dan politis tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak. Justru pasti relevan, pasti oke. Kalimatnya begitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satupun syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertentangan dengan fitrah manusia. Itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Apapun bentuk syariatnya, dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat, apapun bentuk syariatnya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, mari kita yakini, dan ini harus menjadi sebuah keyakinan yang utuh, menjadi sebuah keimanan yang utuh, bahwa wahyu dan kemudian Islam itu satu kesatuan fitrah dengan kita. Sehingga bisa dikatakan siapapun yang hidup tanpa Islam maka pasti akan celaka. Siapapun yang hidup tanpa Islam maka pasti akan gundah gulana. Siapapun hidup tanpa Islam maka pasti hidupnya tidak akan bahagia. Itu seperti itu. Kenapa? Karena satu fitrah. Satu fitrah. Sama seperti kalau kita ibaratkan sekrupnya nomor 9, maka bautnya harus nomor 9. Itulah Islam. Jadi apapun yang ada dalam Al-Quran itu sudah satu fitrah. Makanya ketika kita tidak bersatu fitrah, yaitu tidak dengan Quran, tidak dengan Islam, maka pasti akan berantakan. Sebagaimana kemudian memasang emur dengan baut kemudian yang berbeda, yang satu 9, yang satu 10, itu mustahil seperti itu. Tetapi Al-Quranul Karim sudah klop, pas gitu, tidak kurang dan tidak lebih. Maka apapun yang tidak presisi dengan Quran, tidak presisi dengan Islam, pasti akan terjadi kecelakaan. Itu pasti seperti itu. Dan ini harus diimani oleh kita dengan secara utuh. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ketika Quran mengatakan bahwa dia adalah menjadi obat, maka apapun bentuk syariat dalam Al-Quran, maka dia adalah obat bagi kehidupan. Seperti itu. Jadi carut marutnya kehidupan dunia ini, kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quranul Karim. Seperti itu. Jauh dari Islam. Semakin manusia jauh dari Islam, maka pasti akan rusak, akan hancur. Kalimatnya seperti itu. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, Allah sudah menyatakan innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Kalimatnya begitu. Bahwa Quran itu justru merupakan keagungan bagi kamu. Karena selaras, karena pas. Bayangkan oleh Anda, ada orang yang badannya kurus, ada orang yang badannya kurus betul, luar biasa kurus.
yang harusnya pakai baju dengan baju S, ya kan? Kurus, kecil, baju S, bener kan? Dia itu pas kayak begitu. Tapi tiba-tiba dia pakai baju yang XL. Kira-kira seperti apa kira-kira? Tidak pas, tidak matching, tidak bagus, tidak oke gitu loh. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, seperti itulah Islam. Makanya kalau ada orang namanya manusia, kemudian dia tidak berquran, dia tidak berislam, maka bisa jadi dia pakai baju seperti pakai baju kekecilan atau pakai baju kebesaran. Karena yang pas itu adalah Islam. Dimanapun Islam diterapkan itu pasti, itu pas gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, imani bahwa kalau saya tidak berislam berarti saya menolak fitrah saya. Kalau saya berislam berarti itulah fitrah saya. Itu kalimatnya yang harus dipertahankan oleh diri kita. Itu iman yang harus ada dalam dada kita sampai masuk pada servo mekanisme kita, sampai masuk pada karakter diri kita, sampai ada di bawah alam sadar kita bahwa kita mengimani bahwa Quran satu fitrah dengan kita. Sehingga kalau kita tidak berquran, kita tidak berislam, pasti kita hancur, pasti kita error gitu. Sehingga nanti teman-teman, kalau ada rumah tangga yang selalu cekcok, ingat nih, kalau ada rumah tangga yang selalu cekcok, maka tidak perlu jauh-jauh kita mencari sebabnya apa. Pasti sebabnya karena apa? Salah satu di antara apa? Anggota keluarga ini atau rumah tangga ini tidak berquran, itu sudah pasti. Itu pasti, itu pasti ada yang error. Sebagaimana kita membangun sebuah sistem kendaraan, ada pengapian, ada kelistrikan, ada kemudian juga sistem hidrolik, ada juga kemudian suspensi dan segala macam. Itu semua terakumulasi dengan pas. Makanya Anda bisa melihat motor Honda misalnya yang sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan struktur tubuh manusia, kemudian dirubah. Yang harusnya bannya itu mereknya sekian-sekian dirubah dengan merek-merek yang lain, dengan nomor-nomor yang lain. Maka masya Allah itu mudah celaka dan mudah kemudian terjadi yang namanya kecelakaan. Itu demikian. Bahkan siapapun yang bawa motor yang tidak sesuai dengan standar, maka pasti biasanya apa? Tubuhnya ada penyimpangan, muncul dengan kemudian salah urat dan lain sebagainya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ini hal pertama yang harus diimani oleh kita, bahwa Al-Quranul Karim, bahwa yang namanya Islam itu betul-betul satu fitrah dengan yang namanya manusia. Sehingga kita harus yakin betul kalau saya tidak berquran, gitu kalimatnya. Oke? Kalau bahwa saya kalau tidak berquran maka pasti akan sengsara, pasti akan error. Sehingga nanti ibu-ibu, bapak-bapak silakan dicek. Kenapa saya tidak bisa akur dengan istri saya? Kenapa saya tidak bisa akur dengan suami saya? Ingat, berarti apa? Anda sedang di luar jalur Quran. Hidup Anda ada yang salah, baik itu secara spiritual atau secara mental. Lihat aja, cek. Kenapa saya membenci istri saya, suami saya? Kenapa saya tidak patuh kepada suami saya? Kenapa saya tidak bisa itaah pada suami saya? Itu ingat, itu pasti ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Itu real. Dan itu cara saya membangun rumah tangga. Ketika istri saya marah-marah, ketika istri saya tidak menerima keadaan saya, ketika istri tidak sanggup untuk menerima saya sebagai apa adanya, saya tidak akan perlu menyalahkan istri saya. Saya akan katakan, ada apa kamu hafidin dengan Quran? Ada apa kamu dikafidin dengan yang namanya Islam? Kamu pasti ada penyimpangan dalam hidup. Kamu pasti tidak sesuai dengan Islam. Karena apa? Mustahil kamu bikin gara-gara dalam rumah tangga kalau kamu benar dalam hidup. Kalimatnya begitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, silahkan ukur diri Anda dengan Quran. Ukur diri Anda dengan apapun yang terdapat dalam Islam. Kalau sudah pas, kalau sudah presisi, maka kita yakin ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti itu. Makanya kenapa rumah tangga saya santai-santai saja, adem-adem saja, tidak ada persoalan? Penyebab utamanya apa? Kita selalu koreksi. Ketika ada terjadi penyimpangan, ketika terjadi ada persoalan, maka pasti ada masalah dalam diri saya dan kemudian dalam istri saya. Kalimatnya begitu. Kenapa? Karena saya yakin betul
bahwa tidak ada satu syariat pun di muka bumi ini yang presisi dengan hidup kita, yang satu fitrah dengan hidup kita, kecuali Al-Quranul Karim dan kemudian Islam. Makanya apa? Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu jauh-jauh cari montir, tidak perlu jauh-jauh cari mekanik, tidak perlu jauh-jauh cari yang namanya kemudian bengkel, tidak perlu jauh-jauh. Bengkelnya sudah ada. Cukup bagaimana koreksi di hidup kita dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita presisi dengan Quran, maka pasti akan akan terjadi baik-baik saja. Ibarat contoh begini saya katakan, kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada seorang suami yang memiliki istri error, mungkin nggak? Sangat mungkin, Pak. Karena ada contohnya, ya kan? Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam punya istri tidak solehah. Sepakat sampai sini? Tidak solehah. Atau punya istrinya solehah, kemudian suaminya error. Ada contohnya? Ada. Ibunda Asiyah radhiyallahu anha, alaihissalam, boleh dikatakan begitu. Punya suami paling durjana di muka bumi ini, bahkan mengaku Tuhan. Namanya siapa? Fir'aun. Tetapi kita bisa jamin bahwasanya Asiyah alaihissalam itu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Bahan pahalanya sudah sangat jelas, tertulis dalam kitab-kitab baik itu lama ataupun terbaru, bahwa beliau ada dinikahkan dengan manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah belum lahir, sudah dinyatakan begitu. Kenapa? Karena beliau presisi dengan sesuai dengan keinginan wahyu pada saat itu. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Apakah beliau menderita karena punya istri yang error seperti itu? Tidak. Dia akan bahagia. Kenapa? Karena fitrahnya dia sudah sama dengan Al-Quranul Karim. Makanya mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, Anda tidak perlu mengeluh kalau punya pasangan yang error. Karena Anda bisa bahagia kalau hidup Anda presisi dengan Quran. Anda boleh punya istri yang error, silahkan, itu nggak ada masalah. Anda tetap bahagia kalau Andanya sendiri presisi dengan Al-Quran. Kalau hidup Anda pas dengan Al-Quranul Karim, begitu kalimatnya. Makanya jangan bilang suami soleh kok istrinya tidak soleha. Jangan ngomong begitu. Karena sejarah sudah menyebutkan ada wanita soleha yang suaminya error. Ada suami soleh seperti Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam, istrinya error, anaknya bahkan error, gitu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, persoalan kita adalah bagaimana diri kita, ingat nih, bagaimana diri kita itu presisi dengan wahyu yang Allah turunkan dari zaman ke zaman. Ya tentu udah beda kan, yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam berbeda, ya kan, konotasinya berbeda, tekanannya berbeda, komposisinya berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting adalah kita yakini, kita imani bahwasanya Al-Quranul Karim, bahwa yang namanya Islam, bahwa yang namanya sunnah, yang namanya sabda Muhammad SAW dan Islam secara keseluruhan itu satu fitrah dengan kita. Sehingga kita betul-betul mendoktrin diri kita bahwasanya hai hafidin, hai anu bin anu, tetap kamu konsisten berada dalam jalan Islam, maka itu cara kamu bahagia. Kira-kira seperti begitu. Maka sehingga nanti kemudian tidak perlu menyalahkan siapapun, cukup seperti itu. Makanya nanti saya berharap pulang dari sini para istri sudah berhenti menyalahkan suaminya. Sibuknya apa? Sibuknya apa? Sibuknya apa? Masak. Sibuknya adalah apa? Mengkoreksi diri sendiri. Saya sudah sesuai belum dengan Quran? Saya sudah sesuai belum dengan fitrah saya? Begitu juga seorang suami. Ketika ternyata ketemu dengan istri yang kemudian error, maka ingat, tidak perlu menyalahkan istri. Yang perlu dikoreksi adalah seberapa presisi hidup saya dengan Al-Quranul Karim. Kalimatnya begitu. Dan antum tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya tidak bisa menjalankan Quran? Kenapa saya tidak bisa kemudian sesuai dengan Al-Quran? Jangan menyalahkan diri sendiri.
Yang ada Anda harus proses lagi, ulang lagi, tata lagi dengan benar. Karena apa? Bisa jadi errornya fitrah Anda saat ini, errornya Anda saat ini itu hasil karya orang tua kita, lingkungan kita, pendidikan kita. Seperti itu. Berarti demikian. Makanya kaum muslimin rahimahullah tidak perlu menyalahkan siapapun. Segera lakukan perbaikan, titik, sampai situ. Segera paskan diri kita dengan Quran. Segera dekatkan kita dengan Quran, selesai, sampai situ. Itu yang paling terbaik. Dan mulai dari apa? Mengimaninya. Mulai dari mana? Dari mengimaninya. Jangan sampai lepas. Oke? Yang pertama apa tadi? Imani bahwa Al-Quranul Karim, bahwa As-Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam satu fitrah dengan kita. Kenapa yang saya bicarakan tentang fitrah? Satu fitrah. Karena ingat, ketika kita satu fitrah dengan Quran, ketika kita satu fitrah dengan apa? Dengan Islam, maka ingat, jika Islam kita amalkan, maka hidup kita pasti selaras. Pasti selaras. Pasti selaras. Ibarat kata ada mobil, yang sebelah kanan bannya ban 19, yang sebelah kiri bannya ban 17. Itu depan begitu, belakang juga begitu, mungsak-mangsik. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak enak, Pak. Kecepatan 20 km saja sudah nggak enak. Untuk apa? Untuk dinaikin. Kalau ada ibu hamil pas waktu 9 bulan, sakit itu bisa brojol itu. Gara-gara apa? Tidak ada keseimbangan, tidak ada keterasan. Kenapa? Karena memang nggak pas, tidak pas. Nah, makanya ketika hidup kita terasa tidak pas, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan apapun yang kita dapatkan dengan itu semua, maka ingat, seluruhnya pasti karena apa? Ada penyimpangan dalam diri kita. Diri kita tidak satu fitrah dengan Quran, terbawa arus yang lain, tidak sesuai dengan tujuan penciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali satu bab yang perlu kemudian, satu hal yang perlu kemudian saya tekankan. Apa? Imani bahwa Al-Quran satu fitrah dengan kita. Doktrin diri kita, masukkan dalam pikiran kita, sampai masuk pada servomekanisme kita. Servomekanisme itu adalah sebuah sistem di mana kemudian pikiran kita, akal kita, tubuh kita akan bergerak dengan sendiri untuk mengarahkan sesuai dengan apa yang kemudian yang kita anggap benar. Kira-kira seperti itu. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, ada orang disuruh maksiat karena servomekanismenya adalah taat, maka sulit dia kemudian untuk apa? Untuk maksiat. Sulit sekali. Karena doktrin dia juga seperti demikian. Saya mengimani Quran, maka saya tidak mungkin untuk mengamalkan yang lain, walaupun dipaksa pakai apapun. Kalimatnya begitu. Itu yang pertama.